Oke, kita akan masuk pada materi teorema sisa Cina. Nah, ini kelanjutan dari kongruensi yang sudah kita pelajari kemarin. Sudah terlihat di layar ya? Sudah, Bu. Teori sisa Cina ini, untuk mempelajari teori sisa Cina ini, kita harus terlebih dahulu memahami tentang kongruensi linier. Sementara itu, untuk memahami kongruensi linier, kita juga harus memahami tentang kongruensi itu sendiri. Di sini, masalah kongruensi linier ini sebenarnya sudah muncul pada abad ke-1, ditemukan oleh seorang matematikawan Cina. Ada yang bisa membaca ini? Qin Xu Xiao, atau gimana? Ada yang tahu cara membacanya? Yang pernah belajar bahasa Mandarin di sekolah? Nggak ada ya? Oke, nah di sini cara Cina untuk menyelesaikan sistem kongruensi linier didasarkan pada suatu teorema yang disebut teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem, di mana pasangan dari setiap dua modulo dari kongruensi itu bersifat relatif prima. Kemudian sistem yang muncul dari teka-teki Cina kuno seperti masalah berikut yang muncul dalam Master Science Mathematical Manual yang ditulis pada akhir abad ketiga. Contoh teka-tekinya adalah seperti ini. Tentukan bilangan yang memberikan sisa 1 jika dibagi dengan 3. Coba perhatikan. Sebuah bilangan kalau dibagi 3 itu sisanya 1. Tapi kalau dibagi 5 itu sisanya 2. Dan jika dibagi 7 itu sisanya 3. Teka-teki itu dapat juga dituliskan dalam sistem kongruensi seperti ini. X seperti ini. Ya. X kongruen 1 modulo 3. Ini menunjukkan sebuah bilangan kalau dibagi 3 itu sisanya 1. Kemudian X kongruen 2 modulo 5. Sebuah bilangan ini kalau dibagi 5 sisanya 2. Dan juga X kongruen 3 modulo 7. Sebuah bilangan kalau dibagi 7 sisanya 3. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan teorema sisa Cina. Sebelum masuk ke sini, coba kita akan mencari sebuah bilangan tanpa kita menggunakan teorema sisa Cina dulu. Coba teman-teman perhatikan yang nomor 1. Berapa bilangan bulat yang jika dibagi 2 dan 3 memiliki sisa 1? Silakan dicari. Kita tidak menggunakan teorema yang ada dulu, karena kita juga belum membahasnya. Tapi ini coba teman-teman mencari berapa bilangan bulat yang jika dibagi 2 dan 3 memiliki sisa 1. Yuk silahkan teman-teman menemukan terlebih dahulu bilangan bulatnya itu berapa. Dan sekalian yang nomor 2 dan 3. 1, 2, 3. Yuk coba teman-teman mencari yang nomor 1, bilangan bulat kalau dibagi 2 dan 3 sisanya 1. Yang nomor 2, kalau dibagi 2 atau 5 sisanya 1. Tapi jika dibagi 3 itu tidak bersisa atau habis dibagi 3. Yang nomor 4, itu bisa dibagi 3 dan 5 memiliki sisa 2. Tapi habis dibagi 4. Jadi cari nomor 1, 2, dan 3.
Nanti yang sudah menemukan bisa langsung menyampaikan ya, tidak perlu saya tunjuk. Nomor 1 7 bukan, Bu? 7. Kita cek ya. Kalau 7 itu dibagi 2, 7 dibagi 2, sisanya berapa? 7 dibagi 2 itu berapa? 3. 1. Hasilnya 3 sisa 1. Kemudian kalau 7 dibagi 3, hasilnya 2 sisanya 1. sisa 1. Selain 7, oke, kita temukan di sini 7. Karena ini kan bilangan bulat. Jadi 13. berapa? 13. 13. Oke, lanjut. 19. Lalu berapa lagi? 7, 13, 19. 25. Kesimpulannya apa di sini? 7, 13, 19, 25. Berarti ini kita bisa tuliskan kalau dalam barisan bilangan rumusannya apa? 31, Bu. 31, betul. Kalau dalam barisan bilangan bisa dibagi 2 dan 3. Kalau misalnya ini kan berarti 6 tambah 1. Di sini 12 tambah 1. Ini 18 tambah 1. 24 tambah 1. 30 tambah 1. Bisa dibuat dalam bentuk umumnya apa? N tambah 1. 6 dikali 1, 6 ditambah 1, 7. 6 dikali 2, 12, tambah 1, 12. Berarti kalau dalam bentuk kongruensi, sama saja, X kongruen 1, Modulo 6. ya, modulo berapa? Modulo 6. Berarti ini sama saja X kongruen 1 modulo 6. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, 21 bukan? 21. 21 bisa dibagi 2, sisa 1. Dibagi 5, sisa 1. Tapi bisa dibagi 3, habis dibagi 3. Oke. Terus berapa lagi? 21. 21. Lanjut, berapa lagi? Ibu Ardi mau nanya. Ya. Silakan. Itu kan bilangan bulat yang ketika dibagi 2 atau 5. Itu kan kalau atau itu tandanya berarti bisa salah satu aja yang betul. Bisa nggak?
Bisa? Kalau misal salah satu aja yang betul kan misal 6. 6 kan sisa 1 kan kalau dibagi 5. 6. 6, 6 dibagi 5, sisa 1. Oke. Sisa 6. Lalu 3. ya. Kemudian 7. Enggak. 9. 9. 9 habis dibagi 3, dibagi 2 sisa 1. 19. 19 bisa dibagi 3. 18. Enggak jadi. 15. 15 bisa dibagi 3, Bisa dibagi 3, dibagi 2, sisa 1. sisa 1. Ya, yang lain bisa dicari lagi ya. Terus yang nomor 3. Ini juga atau artinya berarti kan boleh salah satu dan keduanya juga. Delapan. 12. 12 dibagi 3 sisa 2, bisa dibagi 4. Jadi 12. 15 bagi 12 dibagi 5. 15 berapa? 12 itu dibagi 5. Sisanya 12 dibagi 5. sisa 2 terus bisa habis dibagi 4. 8. 8 itu 3 kali 2 dan 12. menyisakan 2. Terus 32. 32 coba dicek. 32 dibagi 4, terus dibagi 4, dibagi 3, sisa 2, dibagi 5 juga bisa sisa 2. Oke. Lalu 20. berapa? 20. 20 itu habis dibagi 4, dibagi 3, sisa 2. Ya. Kebetulan yang kita cari tadi semuanya bulat positif, tapi di sini tidak ada pembatasan kan? Bisa bulat negatif, juga bulat positif. Ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa mencari yang bulat negatifnya. Oke, nomor 1, 2, dan 3 kita sudah menemukan beberapa solusinya seperti ini. Artinya, solusi pada sebuah sistem kongruensi linier itu tidak hanya satu solusi, tapi itu bisa lebih dari satu solusi. Oke, kita akan membahas bagaimana teorema sisa Cina tadi bisa digunakan untuk menyelesaikan satu sistem kongruensi linier.
Nah, di sini teorema 4.13, teorema sisa Cina, misalkan M1, M2, sampai Mr ini merupakan sebuah bilangan positif yang relatif saling prima. Dengan syarat berarti M1 sampai Mr harus saling prima. Baru bisa kita menggunakan teorema sisa Cina. Maka sistem kongruensi dapat dituliskan sebagai berikut. X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo M2, dan seterusnya, sampai X kongruen AR modulo MR. Ini mempunyai sebuah solusi tunggal modulo M sama dengan M1 kali M2 kali M3, dan seterusnya sampai MR. Jadi ini nanti akan mempunyai modulo tunggal dari hasil perkalian modulo-modulunya. Kemudian buktinya, bukti bahwa M itu adalah hasil kali dari M1 sampai MR, ini kita akan mengkonstruksikan sebuah penyelesaian simultan dalam bentuk sistem kongruensi. Misalkan MK. MK itu diperoleh dari M tadi kan hasil perkalian dari modul-modul, dibagi MK. M kecil diperoleh M1 dikali M2 dikali dan seterusnya sampai MR. Diperoleh M besar, ya M besar hasil kali tadi, FPB dari M besar dan MK sama dengan 1 karena MJ dikali FPB MJ dan MK itu 1 atau saling prima. Dengan demikian, menurut teorema 4.11 dapat dicari YK merupakan invers dari MK modulo MK. Sedemikian sehingga MK dikalikan YK kongruen 1 modulo MK. Jadi ini nanti kita juga harus menentukan invers. Invers dari modulo kemarin. Sama seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. MK dikalikan YK kongruen 0 modulo MJ. Kemudian dibentuk penjumlahan. X itu diperoleh dari A1 kali M1 dikali Y1. Ditambah A2, M2, Y2, dan seterusnya. Maka, bilangan bulat X merupakan penyelesaian simultan atau solusi bersama dari sejumlah N kongruensi. Dan seterusnya, nanti bisa pembuktiannya bisa dipelajari sendiri. Nah, hingga demikian terbukti bahwa penyelesaian simultan dari sistem R kongruensi adalah tunggal modulo M. Hingga nanti modulonya itu hanya 1, tidak lagi sejumlah R. Sebagai contohnya, kita masuk pada contoh. Mungkin nanti akan lebih jelasnya. Diketahui sistem kongruensi linier, yaitu X kongruen 1 modulo 3, X kongruen 2 modulo 5, X kongruen 3 modulo 7. Tentukan sistem penyelesaiannya. Kalau berdasarkan dari, kita scroll ke atas dulu, nah berdasarkan bentuk umumnya, kita sepakati bahwa X kongruen A1 modulo M. Jadi ini adalah, sisanya adalah A, modulonya adalah M. Sehingga kita bisa misalkan, sini, di sini kita bisa menuliskan, ini sudah dituliskan, A1-nya 1, A2-nya ini 2, A3-nya 3, kemudian M-nya M1 itu 3, M2-nya 5, M3-nya 7. Oke, kita peroleh dulu A1, A2, A3, M1, M2, M3. Ini langkah pertama untuk menentukan sisa dan modulonya masing-masing dari kongruensi linearnya. Kemudian
langkah berikutnya kita cek apakah modulonya ini M1, M2, M3 masing-masing ini saling prima. Yang pertama M1 dan M2 cari apakah ini saling prima. Kita cek. 3 dan 5 saling prima. 3 dan 7 juga sama saling prima dan 5 dan 7 saling prima sehingga FPB-nya adalah 1. Bagaimana nanti jika tidak ditemukan ada satu yang tidak saling prima, maka kita tidak bisa melanjutkan penyelesaiannya. Langkah kedua kita sudah tempuh, langkah ketiga kita menentukan modulo tunggalnya. Modulo tunggal tadi kan perkalian dari M1, M2, dan M3. Ditemukan 105. Lalu setelah itu kita tentukan M besar 1, M besar 2, dan M besar 3. Diperolehnya dari mana? Dari M besar, M modulo tunggal, dibagi M kecil, diperoleh ini. Lalu modulo tunggal dibagi M2. Modulo tunggal dibagi M3. Masing-masing diperoleh M besar 1, M besar 2, dan M besar 3. Kemudian setelah itu kita merujuk ke bentuk Y. Kita buat dalam bentuk Y. Nah, sekarang Y ini kita akan mencari inverse dari ini, Y1-nya. Di sini diperoleh 35. 35 tadi diperoleh dari mana? Untuk I1, langkah I1. 35 ini diperoleh dari mana? Ada yang tahu? Angka 35 ini didapatkan dari mana, teman-teman? Dari M1. Ya, M1. 35 ini dari M1. Tadi kan diminta untuk menentukan inverse-nya M1 kali Y1 kongruen 1 modul M1. Demikian juga untuk yang berikutnya. 21 itu dari M2 kali Y2 kongruen 1 modul 5. Lalu 15 Y3 kongruen 1 modulo 7 diperoleh Y3 dan seterusnya ini adalah inverse dari modulo yang dari persamaan yang baru. Nah, bagaimana menentukan inverse-nya? Di bawah ini sudah dijelaskan. Di bawah ini sudah dijelaskan bagaimana menentukan inverse dari 35 Y1 kongruen 1 modulo 3 dan seterusnya. Ada pertanyaan tidak sampai di sini, teman-teman? Dari sini. Kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Sampai menentukan Y1. Tidak ada? Perlu dijelaskan? Lalu di sini, saya ulang aja. Untuk yang menentukan di sini, 35 Y1 kongruen 1 modulo 3. Kemudian di sini mendapatkan 70 ini, kita bisa menemukan 70 ini dari mana? Tujuh 70 diperoleh dari
33 kali Kalikan 23. 20. 3 tambah 1. Oke, ditambah 1. Ya, 70. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 35 ya. Dibagi 35, kemudian diperoleh Y1 kongruen 2 modulo 3. Kita mendapatkan inversinya ini. Lalu 21 Y2 kongruen 1 modulo 5. Kita menentukan inversinya ini. 21 itu kan berarti 5 dikalikan 4 ya. 4 ditambah 1. Kemudian kedua ruas 21 dibagi 21, Y2 kongruen 1 modulo 5. Lalu yang ketiga 15 Y3 kongruen 1 modulo 7. 15 ini diperoleh dari 7 dikalikan 2, betul? Ditambah 1. Sehingga kedua ruas juga dibagi 15. Oke, kita review dulu. Pertama, tadi kita menentukan apa? Untuk melangkah pada penyelesaian ini tadi, kita belum lanjut dulu. Pertama, kita menentukan permisalan ini. A1, A2, dan sampai AR, lalu M1 sampai MR, kemudian tentukan saling prima, lalu modulo tunggal, kemudian menentukan M1 sampai MR besar, lalu menentukan inversnya, invers dari ini tadi, menggunakan M besarnya. Nah, setelah itu, menentukan X yang disusun dari A1 dikali Y1 dikali M1 ditambah A2 dikali Y2 dikalikan M2 ditambah A3 dikali Y3 dikali M3. Diperoleh X-nya adalah 157. Nah, 157 ini modulo, jadi kongruensinya jadi ini juga bisa dituliskan X kongruen 157 modulo 105. Disederhanakan menjadi 52 modulo 105. Ini adalah solusi simultan. Nah, seperti itu salah satu cara penyelesaian teorema Cina. Kita mau mencoba terlebih dahulu, teman-teman. Ini, yang di bawah ini juga. Ini, tolong teman-teman selesaikan dengan cara yang seperti di atas tadi. X kongruen 1 modulo 5, X kongruen 2 modulo 4, X kongruen 3 modulo 7. Tolong diselesaikan dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Nanti bagi yang sudah bisa langsung sharing ya.
Oke, yang sudah selesai? Hasil akhirnya nanti harusnya terjadi ini. Hasil akhirnya harus ketemu ini, ya. X kongruen 260, 210, tetapi menggunakan cara yang atau ada yang mau membahas? Gimana teman-teman? Sebelum saya beri tugas mandiri. Ini tidak dijawab itu dari sibuk atau baru apa ini? Belum selesai, Oh, Bu. belum selesai.
Oke, kita bahas ya. Langkah pertama, tadi kita menentukan permisalannya terlebih dahulu. Apa saja yang perlu dimisalkan di sini? A1, A1, satunya berapa? 1, 1, A2, A2, 2, 2, 3, A3, 3, 3. Lalu kecil ya, M1, 5, 5, M2-nya 6, 6, M3, 7, M3-nya 7. Lalu langkah berikutnya adalah Saling prima. saling prima. Kita cek apakah M1 dan M2 saling prima. FPB-nya berapa? Iya, Ya, 1. 1. M1 dan M3 1. 1, berarti satu lagi M2 dan M3. Saling prima. 1 juga. Lalu langkah berikutnya kita tentukan modulo tunggal. Modulo tunggalnya 5 dikali 6 Kali 7. kali 7. Sebentar ya. Sebentar. Oke, M modulo tunggalnya adalah 210. 10 ya. 210. Lalu langkah berikutnya mencari inverse. Inverse dari 42 D1 kongruen 1 modulo berapa modulonya? Modulo 5. Modulo 5. Diperoleh 42 D1 kongruen berapa? 125. 125 ditambah 1. 6, 126. 126, Iya, 126. 125 tambah 1. Berarti Y1-nya kongruen 3. 1 berapa? 3 modulo ini. Kemudian berikutnya berapa? 35. Oke, 35. Oh ya, M1, M2, M3-nya kan belum ya tadi. 35 itu diperoleh dari 210 dibagi 6. Oke. 35 Y2
kongruen 1 modulo 6. Berarti 35 Y2 kongruen 385. 385. 385. 385. 385. Dibagi 35. Berapa sih? 6. Bisa ya? Berapa kali berapa? 6 kali berapa? 6 kali 64 kan 384 ditambah 1. Terus 385 dibagi 35, 11. 11. 11, ya. Y2 kongruen 11 modulo 6. 6. Bisa disederhanakan lagi berapa nih? 5 5 modulo. modulo 6. Terus lanjut sekarang yang 210 dibagi 7. 210 dibagi 7 berarti 30. Y3 kongruen 1 modulo 7. Berarti 30 Y3 kongruen 120. 120 modulo 7. Sehingga Y3-nya ketemu 4 modulo 7. Diperoleh X. X tadi perkalian dari A dikalikan apa tadi? M besar ya? M dikalikan Yes. dengan Y1 ditambah A2 dikalikan 2 dikali Y2 ditambah A3 dikali M3 dikali Y3. Lalu diperoleh 1 dikalikan 42 dikali 3 ditambah 2. Dan 2-nya berapa? 35. Dikalikan 5 ditambah 3 dikalikan 30 dikalikan 4. Hasil akhirnya berapa ya teman-teman? Hitung aja. 100 berarti 126 ya. Ditambah 350 ditambah 120 360 sama dengan 6. 2 tambah 5 tambah 6 8 13 berarti 836. Sehingga solusi yang bisa diperoleh X kongruen 836 modulonya modulo tunggal. Modulo tunggalnya adalah 210. Sehingga X juga bisa disederhanakan menjadi 206 modulo 200. Sama hasilnya seperti yang cara yang kedua tadi yang belum kita bahas. Ini. Ada pertanyaan? Tadi yang terlewat di sini M1, M2, M3 yang besar ini belum ada ya. Nanti bisa dilengkapi sendiri. Oke.
Seperti ini salah satu cara untuk penyelesaian teorema sisa Gini. Bisa saya hapus? Sudah dilengkapi catatannya? Sudah ya? Oke, nah teman-teman, tadi yang latihan 4.3 pada lembaran yang PDF yang ada di LMS, itu nomor 4, teman-teman ada 2 soal, A dan B. Nah, sebagai tugas mandiri, silahkan teman-teman kerjakan yang 4A dan B dengan cara yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu, besok siang akan kita bahas bersama-sama. Gitu ya teman-teman. Nanti jika ada yang belum paham, bisa bertanya juga lewat WhatsApp, juga tidak masalah. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Jika tidak ada, Mungkin belum ada, Bu. Oh iya, jika tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Silahkan teman-teman masih ada waktu sampai jam 1 untuk berdiskusi yang nomor 4. Ya, sampai ketemu besok siang. Saya akhiri perkuliahan siang ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat Terima siang. kasih. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.